Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11 wawasan Nusantara ya. Nah, wawasan Nusantara ini memang termasuk pengetahuan umum sebenarnya yang akan kita bahas secara pelan-pelan ya, perlahan. Wawasan itu berasal dari kata wawas ya, bahasa Jawa yang artinya melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran an itu dia secara harfiah menjadi cara penglihatan, cara tinjau dan cara pandang. Nusantara itu sebuah kata majemuk yang berasal dari Jawa kuno yang berarti nusa itu pulau dan antara itu artinya yang lain. Jadi pulau-pulau, kepulauan ya. Kemudian teori-teori tentang wawasan ini latar belakangnya sebenarnya masuk dalam filsafat ya, falsafah Pancasila. Nanti akan kita lihat. Nah, wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa kita Indonesia tentang lingkungan sekitar berdasarkan ide nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Yang kedua itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi memang wawasan Nusantara itu tidak lain juga termasuk geopolitik Indonesia ya. Namun wawasan Nusantara ini sebenarnya kita akan melihat pada apa saja yang melatar belakangi politik Indonesia itu sendiri dengan cara melihat sejarahnya ya, sejarah bangsa Indonesia. Ruang lingkupnya di dalam TAP MPR, wawasan Nusantara itu mencapai pembangunan nasional. Pertama, kesatuan politik ya, cara kita menjalankan negara itu sama. Kesatuan ekonomi ya, ekonomi kerakyatan dan gotong royong. Kesatuan sosial budaya ya, kita itu sama-sama timur ya, sesuai dengan sila keempat musyawarah. Dan kita juga memiliki kesatuan pertahanan keamanan ya, yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Di luar negeri, dalam negerinya ada kepolisian. Nah, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara ini sebenarnya adalah pedoman fungsinya ya, untuk memotivasi sebagai rambu-rambu menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah, maupun seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuannya itu mewujudkan nasionalisme yang tinggi segala aspek kehidupan ya, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan seluruh golongan ya. Jadi memang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebenarnya mencapai kehidupan yang baik ya. Wawasan Nusantara ini sebagai cara pandangan dan visi bangsa yang harus dijadikan arah, pedoman, acuan, tuntutan bagi setiap masyarakat di Indonesia dalam membangun tuntunan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu implementasi dari penerapan wawasan Nusantara itu harus terlihat dari pola pikir, sikap, tindak yang senantiasa mementingkan negara ya, mementingkan kesatuan daripada kepentingan pribadi atau golongan sendiri. Dalam kehidupan politik itu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam pemerintah yang kuat dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, ekonomi ya, menciptakan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu juga mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Yang ketiga itu sosial budaya yang menciptakan sikap batin dan lahir mengakui, menerima, menghormati segala bentuk perbedaan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta, ya. Nah, di sini tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan, ya. Jadi semua satu. Sosial budaya. Kemudian secara pertahanan dan keamanan, ya, menumbuhkan rasa cinta tanah air yang membentuk sikap bela negara pada setiap warga, bangga ya terhadap bangsa sendiri. Kemudian kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal untuk menggerakkan warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, ya, walaupun kecil, dimanapun, kapanpun, yang membahayakan keselamatan negara dan kedaulatan. Nah, ini ya, ada teori udara bebas, air freedom theory. Pertama, bebas ruang udara tanpa batas. Kedua, bebas udara terbatas, ya, negara kolong, ya, subjugation state akan berhak mengambil tindakan untuk keamanan dan keselamatan yang ditentukan dalam Statute Detroit International Sidang. Nah, ini waktu hubungannya itu bebas, ya, kecuali ada hak negara bawah untuk mengambil tindakan keamanan. Ada negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah zona teritorial tertentu dan ada teori negara berdaulat, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada sejarah, ya, sedikit sejarah. Sejarah bangsa Indonesia itu secara wawasan dapat kita lihat pada sejarah kerajaan, ya, wawasan Nusantara kita ini. Pertama Kutai, ya, kita punya kerajaan Kutai, Mulawarman, kerajaan Tarumanegara, Purnawarman, kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa, Singosari, Ken Arok, ya, Kertanegara, Majapahit ada Raden Wijaya, Hayamuruk, Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh, ya, kerajaan Islam pertama yang Samudra Pasai ini. Demak, Raden Patah, Mataram, dan Sustawijaya. Nah, itu ya, Kutai ada di Kalimantan, dekat Sungai Mahakam. Tarumanegara Jawa Barat, Sriwijaya, Palembang, ya. Kemudian Singosari Majapahit Jawa Timur, dan seterusnya. Sebenarnya banyak ya kerajaan ini, tapi ini hanya beberapa kerajaan yang saya bisa sajikan. Kemudian sejarah penjajahan juga ada Portugis, Spanyol, Inggris yang masuk di Indonesia sebelum merdeka. Dan kemudian 1596 itu ada VOC, ya, Cornelis de Houtman. Kemudian penjajahan Belanda berlakukan, ya, di Indonesia 1600. Kemudian ada pemerintahan Dendles 1800, itu kerja Rodi, Anyer Panarukan. Ada Raffles dari Inggris 1811, dia perkebunan dan perdagangan kebijakannya. Kemudian ada Van den Bosch 1830, itu tanam paksa. Nah, ini sejarah penjajahan. Kemudian ada sejarah kebangkitan bangsa. Pertama 1908 Budi Utomo, ya, Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian 1911 ada Serikat Dagang Islam oleh Samanhudi, 1912 Serikat Islam Cokro Aminoto, 1912 Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, 1912 indisi partai itu ada 3 serangkai, ya. 1926 itu Nahdlatul Ulama sampai 1928 Sumpah Pemuda, ya. Bersatu semua bangsa, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, ya, Jong Islamik, banyak, ya, semua kumpul. Kemudian sejarah kemerdekaan, ya, Jepang masuk 42, BPUPKI mulai rapat. Kemudian sidang dasar negara 29 Mei 1 Juni oleh Supomo, Yamin, dan Soekarno. Kemudian ada Piagam Jakarta 22 Juni, dibentuknya PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian proklamasi 17 Agustus
Yang kemudian ada 18 Agustus pengesahan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Yang kemudian setelah merdeka disusul kembali agresi militer 1 dan agresi militer 2. Nah, terus ada sedikit sejarah pemberontakan ya akibat RIS sebenarnya Republik Indonesia Serikat. Ini beberapa pemberontakan yang ada sampai G30 SPKI ya yang paling kejam di sini. Nah, itu sedikit terkait dengan wawasan Nusantara ya. Jadi kita melihat secara sejarahnya dan kita juga melihat secara politiknya bangsa Indonesia ini berjalan sesuai dengan wawasan Nusantaranya yang harus dipegang utuh ya. Mungkin itu saja. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.